Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, di sore ini kita akan lanjutkan untuk perkuliahan Statistika 2. Kali ini kita akan masuk ke topik tetap di korelasi dan regresi linear. Di bagian yang ketiga, kita akan bahas interval kepercayaan dari model regresi linear sederhana. Di teori ini kita akan lakukan perhitungan interval kepercayaan secara manual. Namun sebenarnya kemarin di sesi praktikum itu sudah kita peragakan atau sudah kita lakukan, walaupun ada beberapa bagian yang kita akses atau kita ambil dari outputnya Minitab. Kalau di perkuliahan atau di kuliahnya ini, maka semuanya akan kita lakukan secara perhitungan manual ya. Oke, ini babnya atau subbabnya adalah interval kepercayaan model regresi linear sederhana. Interval kepercayaan model. Kalau interval kepercayaan parameter model, ya berarti interval kepercayaan untuk beta 0 dan beta 1. Beta 0 antara berapa sampai berapa, beta 1 berapa sampai berapa. Itu interval kepercayaan parameter. Tapi kalau interval kepercayaan model, model ini berarti kan di awal kita punya model Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus epsilon sebagai galatnya. Berarti interval kepercayaannya ini adalah mengarah ke interval kepercayaan untuk Z ya. Nah, di sini interval kepercayaan untuk Z itu ada dua masalah penting. Di interval kepercayaan untuk Y itu sebagai rata-rata dan interval kepercayaan bagi Y itu sebagai pengamatan individu ya. Oke, jadi untuk interval kepercayaan ini kita nanti akan mengarah ke dua redaksional, interval kepercayaan rata-rata variabel respon Y dan interval kepercayaan bagi pengamatan variabel respon Y. Jadi ini secara rata-rata, ini secara individu ya. Oke, kita masuk ke teorema 6.7 mengatakan bahwa dalam model regresi linear sederhana 6.5 di awal, jika YI adalah variabel respon pada pengamatan KI dan YI topi adalah penduga dari variabel respon pada pengamatan KI, maka variansi dari masing-masing baik YI topi maupun YI itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi variansi dari YI topi itu adalah ini seper n plus x min x per kuadrat per sxx. Sxx itu adalah sum square dari x. Kalau di Minitab kemarin kita pakai sintak SSQ. SSQ dari x dikurangi dengan x per atau dalam hal ini Minitab memakai sintak min x ya. Sxx rumus secara basicnya adalah sigma xi minus x bar dikuadratkan. Jadi sigma xi min x bar kuadrat. Jadi sum square dari xi minus x bar. Oke, dikalikan dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah variansi dari galat ya. Ada variansi dari galat atau sama dengan variansi dari Y sama ya. Y sama dengan sesuatu plus galat. Kalau galatnya diasumsikan normal dengan min 0 variansi sigma kuadrat, maka Z-nya automatically juga memiliki variansi yang sama yaitu sigma kuadrat. Jadi ini boleh disebut sebagai variansi galat maupun variansi dari data karena sifat dari model tersebut yang mengakibatkan walaupun diasumsikannya adalah terhadap error atau galat, tetapi itu berlaku juga untuk Z sebagai datanya ya. Oke, biasanya boleh dikasih indeks E sebagai variansi dari galat atau umumnya tanpa dikasih indeks itu juga sudah mewakili variansi. Untuk variansi dari Z
tanpa ada topi, bukan dugaan, tapi Y pengamatan, itu adalah hampir sama seperti yang di depan, cuma di sini ada tambahan 1 plus ya. Ada tambahan 1 plus. Oke, nah ini nanti arahnya kalau kita mau ke arah menghitung atau menentukan interval kepercayaan rata-rata, maka rata-rata itu nanti arahnya ke memakai yang ini, yang kiri, varians dari Y topi. Tapi kalau arahnya kita mau menentukan interval kepercayaan bagi pengamatan tanpa ada kata rata-rata, itu nanti berarti variansi dari ZI. Kenapa kalau rata-rata itu ke variansi dari ZI topi? Karena memang ZI topi ini secara konsep matematisnya adalah ini. Ya. Jadi konsep matematis di ZI topi itu adalah sebenarnya dugaan secara rata-rata ya. Jadi E itu adalah ekspektasi dari Y jika diketahui X. Ya, jadi ekspektasi nilai harapan secara rata-rata berapa nilai Y jika X-nya ditentukan sekian. Ya, kemarin kan kita nyari Y topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi X. Nah, ketika X-nya dikasih atau ditentukan nilainya sekian, maka Y topinya ketemu nilainya sekian. Nah, Y topi ketemu nilai sekian itu adalah merupakan representasi dari ekspektasi ya. Jadi secara dugaan ekspektasi. Jadi dugaan dari rata-rata nilai Y ketika X-nya dikasih atau diset suatu nilai tertentu. Ya, secara matematis cuma disimbolkan Y topi, tetapi itu sebenarnya adalah merupakan representasi dari nilai ekspektasi. Rata-rata nilai Y ketika X-nya sekian. Ya. Oke, makanya di sini konsepnya adalah ada secara rata-rata, nanti larinya ke variansi topi, dan kalau yang pengamatan secara individu nanti larinya ke variansi YI tanpa ada topinya. Nah, di rumus ini tadi ada sigma kuadrat di bagian belakang faktor pengali ini, sama ini juga ada sigma kuadrat. Secara umum biasanya populasi itu tidak diketahui, ya. Secara umum variansi populasi atau variansi Galat umumnya tidak diketahui, maka kita bisa menduganya dengan menggunakan MSE atau biasa dirumuskan dengan SE kuadrat. Kita sudah perkenalkan di depan, di awal, yang rumusnya adalah secara basic 1/n-2 sigma YI minus YI topi kuadrat. Kan sum square dari Galat, error ya. Error itu adalah selisih antara Y asli dengan Y dugaan. YI dikurangi YI topi. Di square dan dikuadratkan dan di sum. Jadi sigma YI minus YI topi dikuadratkan. Jadi sum square dari Galat. Itu SE kuadrat. Sehingga dengan teorema 6.7 untuk XI di suatu titik X0 kita kasih indeks X0 itu adalah specific value ya di suatu nilai tertentu ya. Kita peroleh variansi dari tadi adanya indeks I, Y topi tadi, kemudian kan kita kasih specific value X0, kita kasih indeks 0, maka jadinya Y topi 0. Jadi X0 itu ya misalkan di suatu nilai X sama dengan 5, di suatu nilai X sama dengan 100, nah, di specific value tertentu itu. Oke, sigma kuadratnya kita ganti dengan SE kuadrat, yang lain komponennya masih tetap sama, yang kanan juga sama. Kita aplikasikan ke suatu specific value X0, maka diperoleh variansi dari Y0, ini yang kanan kita ganti dengan dugaannya SE kuadrat. Oke, kemudian kalau kita persamaan 6.15 kita cari simbangan bakunya atau akarnya, ya ini kan varian. Kalau di akar kan jadi simbangan baku. Jadi dari 6.15 diperoleh simbangan baku dari Y0 topi dan Y0 adalah ini. Jadi ini di akar jadinya ini. SE kuadrat jadi SE taruh di depan, akar dari yang faktor depannya. SY0, ya ini kan S kuadrat dari Y0, kalau diakarkan jadi SY0. Sama dengan SE, ini di akar, ini kemudian di akar juga, jadi SE-nya taruh depan. Oke, perbedaannya ada di ini ya,
hampir sama yang kiri dan kanan. Jadi kalau Y0 topi itu tidak pakai 1 plus, tapi kalau untuk yang Y0 tidak pakai topi itu dikasih 1 plus, 1 plusnya. Oke, 6.16. Kemudian untuk masuk atau membentuk sebuah selang kepercayaan atau interval kepercayaan, maka kita perlu mengetahui apa distribusi sampling dari Z0 topi. Menggunakan konsep teorema limit pusat ataupun pendekatannya di nilai dari statistik atau variabel tersebut dikurangi dengan ekspektasinya dibagi dengan simpangan bakunya. Kalau simpangan bakunya diketahui, maka dia akan mengikuti distribusi normal standar Z, tetapi ini kan simpangan bakunya tidak diketahui. Dalam hal ini adalah diestimasi pakai sampel. Jadi kalau diketahui populasi aslinya kan sigma kuadrat, tidak diketahui maka diduga pakai sampel, simbolnya SE kuadrat. Ya. SE kuadrat nanti membentuk ke variansi Y topi, nah, SE kuadrat muncul di sini, ini juga SE kuadrat muncul di sini, sehingga SY0 topi juga memakai SE. Jadi kalau misalkan diketahui ya mestinya pakai sigma ini ya, sigma taruh di sini. Tapi karena sigmanya tidak diketahui maka kita pakai SE. Nah karena kita Anda pakai sigma, kita pakai SE yang based on sampel, maka ini larinya ke distribusi T pendekatannya ya. Oke, jadi kita punya distribusi sampling atau sebuah transformasi T sama dengan ini mengikuti distribusi T. Jadi ini ya sama-sama T, tapi ini konsepnya sebenarnya adalah ini T distribusi, tapi ini adalah T variabel atau biasa kita sebut dengan T hitung gitu ya, yang ini atau statistik T yang dihitung based on sampel maksudnya ya. Kita mengikuti distribusi T dengan derajat bebas V sama dengan N-2, sehingga kita peroleh selang kepercayaan untuk 1 min alfa 100% bagi rata-rata. Oke, bagi rata-rata. Berarti simbolnya adalah ini. Ekspektasi dari Y apabila diketahui X0, nah, di XI sama dengan X0. Oke, batas bawahnya adalah ya, based on ini. Ya, based on ini, kemudian nanti akan bisa berubah menjadi ini ada prosesnya sebenarnya ya, ada prosesnya ini. Intinya adalah based on ini, kemudian nanti kalau Anda perhatikan kan ini komponen-komponennya berasal dari sini ya, Y0 topi, ya, kemudian ada SY0 topi, SY0 topi itu adalah ini, SE akar seperti N itu, nah, ini taruhnya di sini. Kemudian ini berdistribusi T itu nanti mengarahnya ke ini T alfa per 2 ya. Jadi karena ini selang kepercayaan berarti kan ada batas bawah ada batas atas ya. Nah, itu kita pakai sebuah alfa tertentu ya. Alfa karena ada bawah dan batas atas, maka kita bagi dua, alfa per 2 untuk yang kiri dan alfa per 2 untuk yang kanan. Jadi minus T alfa per 2, yang kanan plus T alfa per 2. Ya. Oke, seperti itu. Y0 topinya ya kita cari dari persamaan regresi menggunakan B0 topi, beta 0 topi plus beta 1 topi X0. X0 adalah specific value yang diberikan. Ini ya. Oke. Ini tidak perlu ya, tidak perlu ini. Ini kopas tapi tidak keedit. Nah, jadi ekspektasi Y dengan syarat atau jika diketahui X0 itu ada di tengah, ini batas bawahnya, ini rumus untuk batas atasnya. Yang kanan ini dicoret saja, tidak perlu ya. Demikian juga untuk yang pengamatan yang tidak pakai konsep rata-rata, kita bisa pakai transformasi. Jadi variabelnya dalam hal ini adalah Y0 topi, dikurangi dengan Y0 dibagi dengan simpangan baku Y0 sebagai pengamatan ya. Berdistribusi T dengan derajat bebas N-2 sehingga diperoleh selang kepercayaannya adalah ini. Jadi yang tengah adalah Y0, kalau tadi adalah ekspektasi.
Y dengan diketahui X 0, sekarang langsung Y 0, tidak pakai konsep rata-rata, ini pengamatannya. Batas bawahnya Y0 topi dikurangi dengan T alfa per 2 sama, bedanya adalah di sini. Ini adalah simpangan baku dari Y0 ya. SE akar 1 plus dan seterusnya. Ini simpangan baku dari Y0 yang ini tadi. Ya. Oke. Oke, Y0 ada di tengah. Ini batas bawahnya dan ini batas atasnya. Oke, untuk mendapatkan selang kepercayaan ini, jadi di bahasan kali ini, endingnya yang mau kita hitung adalah persamaan ini ya. Selang kepercayaan ekspektasi Y, jika diketahui X0, nilainya sekian, itu ada di batas bawahnya ini dan batas atasnya ini. Berarti Anda harus, untuk bisa mengetahui selang kepercayaan ini, Anda harus hitung Y0 topi, berarti menduga persamaan regresinya, beta 0 topinya harus dihitung, beta 1 topinya juga harus dihitung. T alfa berdua Anda cari di tabel, kalau alfanya sudah didapatkan atau diperoleh dari selang kepercayaannya. Kalau selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%, maka alfa berduanya adalah 5%. SE Anda hitung dari SE kuadrat, rumusnya ada di slide awal ya. Slide awal regresi SE kuadrat. SE kuadrat itu basicnya adalah rumus dasarnya 1/n-2 sigma yi min yi topi kuadrat, tapi itu cukup ribet ngitungnya ya, maka itu bisa pakai teoremanya, ngitungnya bisa pakai teoremanya, ada teoremanya di situ. Rumusnya 1/n-2 SYY dikurangi dengan beta 1 topi SXY ya, itu SE kuadratnya, nanti baru kemudian dicari akarnya ya. Oke, untuk rumus-rumus silakan dilihat kembali lah ya. Akar 1/n, n ukuran sampel atau banyaknya pasang data, X0 adalah specific value tadi, kemudian X bar, oke, dicari rata-rata dari variabel atau nilai-nilai X yang ada, dikuadratkan SXX ini adalah sum square dari X dikurangi dengan X bar kuadratnya. SXX, oke, SXX sigma XI min X bar kuadrat. Kalau dirasa agak sulit, ya mungkin bisa secara operasional sigma xi kuadrat dikurangi dengan nx bar kuadrat. Ya, nanti bisa dilihat lah rumus-rumus operasional yang relatif lebih mudah itu seperti apa gitu ya. Ada rumus yang lebih operasional ya, lebih mudah secara operasi. Tapi ya tidak selalu, kadang-kadang saja ya. Oke, seperti itu. Berarti kita di manual atau di kuliah ini ngitung secara manual sendiri-sendiri, intinya mendapatkan rumus ini. Dan untuk selang kepercayaan bagi pengamatan variable respon untuk suatu specific value X0, simbolnya adalah Y0 karena tidak ada konsep rata-rata. Itu ya sama dengan yang di depan, hanya ada bedanya 1 plus di sini ya. Ada 1 plus. Oke, ada contoh 4. Oke, di bahasan kali ini tidak terlalu banyak. Kita hanya fokus ke 2 hal itu aja. Rumus untuk ekspektasi Y jika diketahui X0, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, sama Y0, selang kepercayaannya, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. 2 rumus yang terakhir tadi ya. Yang lain sebagai, ya ini fokus kita ada di sini, D dan E ya. Jadi ABC sudah kemarin ya. Oke, hasil proses skema diperkirakan merupakan fungsi jumlah katalisator yang ditambahkan pada reaksi tersebut. Data yang diperoleh dapat disajikan dalam atau pada tabel berikut. Oke. Ini datanya sudah diberikan secara lengkap. Nah, kalau seperti ini adalah contoh-contoh soal yang dilakukan di praktikum ya. Nanti langsung saja nanti kalau di praktikum pakai Minitab kan langsung diinputkan datanya,
tidak terlalu lama dengan menggunakan menu atau sintaks yang ada, bisa langsung didapat ya. Oke. Tapi untuk yang perkuliahan ya boleh pakai perkuliahan ya. Tetapi untuk soal-soal yang di perkuliahan itu nanti kita biasanya nyetingnya adalah kita mengarahkan supaya mahasiswa melakukan perhitungan secara manual, memahami konsep teorinya itu ya. Maka nanti disajikannya untuk data itu ada contoh enggak? Mungkin kayak gini ya. Oke, nanti jadi disiapkan untuk perkuliahan itu seperti gini ya. Jadi tidak disajikan dalam bentuk data pasangan, data mentah gitu ya, tapi mungkin akan disajikan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ya sudah dalam bentuk summary-nya, ringkasan datanya ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke contoh 4. Ya, ini pasang data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasang data, berarti N-nya sama dengan 8. Juga model regresi, oke, I topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi X. Nah, beta 1 sama beta 0 topinya dicari nanti di A. Gunakan alfa 10% untuk menguji apakah jumlah katalisator berpengaruh terhadap hasil proses kimia. Berarti ini adalah menguji beta 1. Beta 1-nya sama dengan 0 ataukah beta 1-nya tidak sama dengan 0 di nomor B. Kemudian yang C buat interval kepercayaan 90% untuk beta 1. Oke, beta 1 dari batas bawahnya berapa sampai batas atasnya berapa ya. Jadi pertanyaannya spesifik, tidak terlalu banyak. Maksudnya parameternya kan ada beta 0 dan beta 1, tapi spesifik ke beta 1 di sini ya. Yang B beta 1 kita uji, yang C juga selang percayaan untuk beta 1. Nah, kemudian yang terkait dengan materi hari ini adalah yang D dan E. Yang D buat selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%. Untuk rata-rata hasil proses kimia. Oke, ada kata-kata rata-rata, berarti nanti ekspektasi Y jika diketahui X 0 bernilai 1,5. Itu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Yang E buat selang kepercayaan atau interval kepercayaan 90% sama alfanya 10%. Untuk pengamatan hasil proses kimia. Oke, tidak ada kata-kata rata-rata, berarti nanti yang di tengah itu adalah Y0, bukan konsep ekspektasi. Ya, berarti nanti di dalam tanda akar itu ada 1 plus 1/n plus dan seterusnya ya. Oke, X0-nya adalah 1,5. Penyelesaian yang A ini sudah di beberapa pertemuan yang kemarin. Ya, pertemuan regresi kita bagi 3 ya. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau beta 1 topi, beta 0 topi ini pertemuan yang pertama dulu ya. Oke, kita based on data tadi kita ringkas. Kita bikin ringkasan data seperti ini, ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, X bar sama Y bar. Ini ringkasan yang perlu dilakukan ketika kita memiliki data mentah. Karena based on summary ini, based on ringkasan ini, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk beta 1 topi dan beta 0 topi ya. Beta 1 topi adalah sigma XY, ya ini dikurangin N, X bar Y bar, N itu 8 tadi, X bar Y bar, dibagi dengan sigma X kuadrat mana? Oh ini, dikurangi dengan N, X bar kuadratnya. Oke, jadi beta 1 topi itu rumusnya, basicnya adalah SXY dibagi dengan SXX ya. Itu kalau untuk memudahkan menghafal. SXY itu berarti sigma XY min X bar kalikan Y min Y bar, basicnya. Tapi kalau secara operasional jadinya ini sigma XY sigma XY dikurangi dengan N X bar Y bar. SXX sigma XY min X bar kuadrat
Tapi kalau operasional adalah sigma XI kuadrat dikurangi dengan NX bar kuadrat. Lebih operasional, lebih mudah secara operasional ya. Dapatnya 6,559. Oke, secara rumus mungkin tidak perlu dihafal, nanti silakan dilihat saja ya. Disiapkan apa namanya? Catatan yang mudah untuk diakses gitu ya. Kalau misalkan nanti di ujian ya, ujian kan kita punya keterbatasan waktu, jadi silakan disiapkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang diperlukan, baik itu terkait dengan rumus ataupun apapun, sedemikian hingga nanti kalau kita atau Anda butuh itu mudah diakses. Beta 0 topi, oke, Y bar dikurangi dengan beta 1 topi X bar ya. Oke, dapatnya 54,096 dan Y topinya beta 0 topi plus beta 1 topi X. Oke, jangan sampai kebalik. Kalau misalkan ada yang minus juga harus kita aplikasikan atau kita kenakan, kita terapkan di sini ya. Yang B, uji apakah berpengaruh, berarti beta 1 sama dengan 0, lawan beta 1-nya tidak sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya tidak berpengaruh, beta 1 tidak sama dengan 0 artinya berarti katalisator itu berpengaruh terhadap hasil ya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah beberapa perhitungan ini ya. Oke, ini T kritisnya adalah ya kita pakai tanda tidak sama dengan, berarti kita pakai ada daerah kiri dan daerah kanan atau daerah kanan. Alfa per 2 degree of freedom-nya tadi adalah 6 ya, N-2. Oke, alfanya 10, alfa per 2 berarti 0,05. Anda cari di tabel T pada 0,05 headernya, kemudian di degree of freedom-nya, derajat bebas V-nya adalah 6, Anda temukan angka 1,943. Yang kanan 1,943, yang kiri tinggal kasih minus saja. Oke, untuk perhitungan ke statistik uji T rumus C ini, maka untuk menghitung ini kita harus mengawali perhitungan ini. Ada SX, SYZ, SXY, dan SE kuadrat ya. Karena beta 1 topi itu diperoleh dari ya tadi di awal sudah sih, langsung saja pakai yang hasil A tadi ya. Dikurangin beta 1, beta 1 ini adalah beta 1 0, beta 1 yang di set di bawah 0 adalah 0. Oke, ini beta 1 topi didapatkan dari A tadi 6,559 dibagi dengan SE. Nah, SE ini adalah yang ending perhitungan ini. Dapatnya ini masih dalam SE kuadrat, perlu dilakukan akar ya. Oke, ini ada SE dan ada SX. SX-nya diperoleh dari mana? SX-nya diperoleh dari SX ini di akar, dapatnya ini. Untuk menghitung SE kuadrat dibutuhkan SYZ, dibutuhkan SXY, ya. Dibutuhkan SYZ, SYZ itu dihitung di sini, dibutuhkan SXY, dibutuhkan ini. Oke, jadi 4 perhitungan ini diperlukan semua. SXX nanti dipakainya di sini, SYZ sama SXY dipakainya di sini untuk menghitung SE kuadrat. Ya. SE kuadrat ketemunya sekian, diakarkan. Nah, diakarkan nanti kepakainya di sini ya. Jadi seperti itu. Dapatnya T 2,257, ternyata lebih besar dari 1,9 ya, ada di sebelah kanannya ya. Masuk daerah kritis seperti tolak H0, artinya beta 1-nya tidak sama dengan 0, atau secara redaksional kita bisa katakan bahwa penambahan jumlah katalisator itu berpengaruh pada hasil proses kimia ya. Jadi ada pengaruh jumlah katalisator terhadap hasil proses kimia. Oke, yang C interval kepercayaan beta 1 ya, beta 1 topi T alfa per 2 N minus 2 SE per SX. Ya, SE dihitung dari sebelumnya, SX juga sudah ada sebelumnya, dimasukkan. T-nya ya, T-nya tadi sudah ya. T-nya tadi itu ya karena alfanya 10%, alfa per 2 berarti 5%, N-nya 8. Untuk V-nya berarti dikurangin 2 jadi 6. Jadi kita lihat di tabel T itu 0,05 dan di derajat bebasnya pada 6, ketemunya angka 1,943 ya ini. 1,943 ini.
Yang ini dari perhitungan sebelumnya. Dapatnya ini oke. Nah, sekarang untuk yang berikutnya yang fokus materi hari ini adalah selang kepercayaan, interval kepercayaan untuk ekspektasi atau rata-rata Y dan pengamatan Y yang di E nanti. Untuk bisa membawa ke sini atau membentuk atau menghitung ini, kita harus menghitung Y0 topi dulu. Di X0 specific value-nya adalah 1,5 ya. Jadi 1,5 dimasukkan ke persamaan regresi, didapatkan Y0 topinya 63,9345. Oke, ini sudah didapat. Dikurangi nanti alfa per 2 pada degree of freedom n-2 yaitu 6. Dapatnya ini tadi 1,943. SE dari perhitungan sebelumnya dapatnya 3,383, akar per n-nya adalah 8 ditambah dengan X0, X0-nya adalah specific value 1,5 dikurangi dengan X bar. X bar di awal tadi ya, di perhitungan A itu ketemu 1,725 dibagi dengan SXX, SXX perhitungan yang nomor B tadi, dapatnya 1,355. Oke, yang kanan sama, tinggal ada tambah tanda positif. Dapatnya secara ekspektasi itu berkisar dari 61,2859 sampai dengan 66,5831. Jadi nilai respon secara rata-rata apabila nilai X-nya 1,5 itu adalah berkisar dari 61, sekian sampai 66, sekian. Untuk yang E, kita akan membentuk selang kepercayaan 90% untuk Z0 pengamatan, jadi tidak ada konsep ekspektasi di sini. Rumusnya sama dengan yang di depan, di sini cuma ada 1 plus, ada tambahan 1 plusnya. Oke, ini kita list kembali apa yang diperlukan untuk masuk ke rumus ini. Ini hasil hitungan yang di depan tadi. Kita masukkan ke rumus ya. Oke, dapatnya Z0 dari 56,8 sampai dengan 71,02 ya. Selang kepercayaannya sedikit lebih lebar ya. Satu-satunya 71, batas bawahnya 56 ya, karena ininya kan akar 1 plus, jadi ininya pengurangnya yang kiri dikurangi sesuatu yang lebih besar, yang kanan ditambah dengan sesuatu yang lebih besar, jadi agak sedikit melebar untuk secara pengamatannya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan based on ini, karena ada 1 plus maka selang kepercayaan untuk pengamatan itu lebih lebar daripada selang kepercayaan untuk ekspektasi rata-rata ya, dengan apa namanya ini, dengan keyakinan yang sama ya, sama-sama 90% ya, sama-sama 95% misalkan ya. Jadi dengan tingkat keyakinan yang sama, maka selang kepercayaan untuk pengamatan relatif sedikit lebih lebar daripada yang ekspektasi. Oke, sudah selesai materinya. Ini sedikit ada latihan. Oke, ini biar tidak menjadi tugas, silakan dicoba dikerjakan A dan B karena waktunya masih banyak. A dan B. A, siapa yang sudah mengerjakan, monggo disampaikan. Yang B, siapa yang mengerjakan, nanti disampaikan. Ya, kalau sudah nanti ya. Oke. Oke, sudah selesai ya.